ini yang aslinya. Ini kalau kita lihat di sini, ini ada yang 85%. Ini adalah angka nyata dari sebuah lapangan, tapi tidak saya sebutkan lapangan mana. Nah, kalau ini 85%, ini artinya ada suatu masalah. Artinya produksi ada yang turun, tapi belum diketahui. Nah, kalau terjadi seperti ini, segeralah cari sumber mana yang terjadi penurunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Halo sahabat-sahabat YouTube semuanya. Semoga sahabat-sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali. Seperti biasa, kami membuat konten-konten edukasi tentang perminyakan, khususnya di bidang operasi produksi. Namun sebelumnya, kita selalu tentunya menyampaikan ucapan rasa syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, yang tentu kita tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya yang setia, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat YouTube, kembali kami membuat konten video tentang edukasi. Kali ini saya mengangkat sebuah judul. Nah, judulnya adalah mengapa angka produksi SPU selalu lebih kecil dari total di KTS. Nah, ini judulnya. Ini judul yang saya angkat ini seperti ini. Nah, ini ya. Mengapa angka produksi SPU selalu lebih kecil dari total di KTS. Di KTS itu apa? DKTS itu adalah data keterangan tiap sumur. Jadi artinya apa? Tes-tes sumur itu dikumpulkan, di total, berapa totalnya. Paling tidak, DKTS ini adalah bayangan berapa total minyak yang akan masuk di sebuah SPU itu nantinya. Nah, tapi kenyataannya, angka produksi yang didapat di SPU itu selalu lebih kecil dari data DKTS. Nah, sahabat-sahabat, mengapa juga saya mengangkat masalah ini? Masalahnya adalah banyak yang tidak paham atau ada yang bertanya begini, data di KTS kalian 600 barrel per day, tetapi mengapa produksi kalian hanya 560, kemana 40-nya? Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Sehingga apa akibatnya? Jadi orang yang di lapangan susah menjelaskan. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dipas-paskan. Berapa minyak yang dapat di SPU, yang terkumpul minyak di SPU-nya berapa, data tesnya yang disesuaikan. Jadi data tesnya apa? Direkayasa. Nah, inilah yang membuat kesalahan-kesalahan seperti ini. Kalau enggak, dia akan didesak. Kenapa? Kemana 40 barrelnya? Seperti itu akan ditanya. Ya akhirnya jalan gampangnya adalah merekayasa hasil tes. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan dengan menonton apa yang akan kami sajikan ini, teman-teman di lapangan akan dapat menjelaskan, dapat menjawab kenapa angka produksi di SPU itu lebih kecil bila dibandingkan dengan di KTS. Kemudian juga mudah-mudahan bos-bos juga, bapak-bapak yang di atas, yang menjadi atasan, dengan menonton video ini, akan paham, artinya tidak akan sama angka di KTS itu totalnya dengan SPU. Jadi berapa yang idealnya? Ya, kalau saya melihat ideal itu antara 95 sampai 98% dari data di KTS itu sudah cukup bagus.
bahkan mungkin bisa lebih kecil. Nah, data di KTS itu juga menjadi sebagai alat kontrol juga. Apakah produksi kita ini bagus apa tidak. Nah, seperti itu. Baik, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi itu judul kita hari ini adalah mengapa angka produksi SPU selalu lebih kecil dari total di KTS. Oke, kita satu persatu kita lihat. Yang pertama akan kita ketahui apa saja penyebab angka produksi SPU lebih kecil dibanding di KTS. Yang kalau saya menganggap bagus itu antara 95% sampai 98%. Kita lihat apa saja. Jadi yang pertama, total data keterangan tiap sumur di KTS diambil dari data tes sumur. Ini nanti saya akan jelaskan. Pada saat dilakukan tes sumur, sumur yang dites tersebut dialirkan sendirian ke tank tes. Oke, yang ketiga, tes sumur hanya dilakukan beberapa jam saja, umumnya hanya 4 jam. Keempat, hasil tes sumur masih kondisi net observed. Oke. Total data keterangan tiap sumur di KTS diambil dari data tes sumur. Maksudnya apa ini? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Jadi, untuk tes sumur itu ada 3 cara yang biasa dilakukan di lapangan. Ini. Jadi untuk menentukan cross-nya, water cut-nya, dan net-nya. Yang pertama, nah ini cara tes yang pertama. Untuk mendapatkan cross, itu adalah dengan menjumlahkan hasil tes sumur yang dialirkan ke tank tes beberapa jam dan dijadikan dalam 24 jam. Ini gimana maksudnya? Nah, kalau misalkan ini ada tank tes, seperti ini, tank tes. Nah, kalau didapatkan hasil tes itu tingginya segini, ini katakanlah kita dapatnya, kita ambil angka misalkan dapat 30 BBL lah misalnya, 30 BBL. Ini awalnya 0 tadi, sebelum tes dia 0, dapat 30. Ini selama 4 jam. Nah, bagaimana kita untuk menjadikan dia menjadi 24 jam? Nah, kalau untuk menjadikan 24 jam, jadi sebetulnya ini 30 ini dikali dengan, dibagi 4 dulu, kemudian dikali dengan 24. Nah, atau bisa juga ini sama dengan ini 30 itu dikali dengan 24 dibagi 4. Dia kan sudah dites selama 4 jam. Seperti itu. Nah, jadi artinya kalau seperti ini 24 dibagi 4 itu artinya berapa jam? 6 ya. 6 jam. Nah, 6 jam dikali dengan 30. Nah, jadi berapa ininya? Nah, jadi ini hasil tes 4 jamnya. Jadi BFPD-nya, barrel fluid per day-nya, BFPD itu sama dengan 30 dikali 6. Jadi 180 ya, BBL. Nah, itu untuk yang dikatakan dijadikan 24 jam itu adalah dikalikan ke 24 jam. Jadi dia ini 4 jam, jadi tinggal dikali 6 saja. Jadi 180. Kemudian, apalagi? Water cut. Sampel minyak diambil dari wellhead atau dari flow line dan dianalisa untuk mendapatkan persentase minyak dan airnya. Nah, apa ini maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya sumur seperti ini, nah, di sini di wellhead itu di Christmasternya ini biasanya ada dipasang nipple setengah inci, kemudian dipasang palep setengah inci juga untuk tempat kita ngablas ataupun untuk apa, ada palepnya di sini. Nah, disinilah sampelnya diambil dimasukkan dalam regen ataupun apa, dan sampel ini dibawa ke lab untuk dianalisa. Dianalisa apanya? Dianalisa water cut-nya. Berapa? Jadi maksudnya water cut itu berapa persen airnya, berapa persen minyaknya. Nah, setelah dianalisa dikatakan misalkan didapat water cut-nya adalah 70% misalkan. Apa arti 70% itu? Nah, ini saya jelaskan biar yang awam pun, yang bukan orang perminyakan pun akan tahu maksudnya. Jadi kalau dikatakan water cut 70% itu artinya apa? Jadi kandungan airnya
air sama dengan 70%, minyaknya atau oilnya sama dengan 30%. Nah, jadi water cut-nya menjadi 70%. Jadi kalau disebut 70% artinya minyaknya 30%. Nah, seperti itu untuk mengetahui berapa water cut-nya. Nah, kemudian selanjutnya net. Kalau net tinggal mengalihkan produksi gross dengan water cut. Nah, jadi gross-nya tadi 180, water cut-nya 70%, kemudian BOPD-nya berapa? BOPD itu adalah barrel oil per day. Berapa? 180 dikali 30%. 30% itu minyaknya. Ini jadi 70% ini kan airnya. Jadi kita kalikan dengan 30% atau dikali 0,3. 180 dikali dengan 0,3 berapa? 18 kali 3. 48 kali ya. Coba pastikan dulu, jangan sampai salah. 180 dikali 0,3 sama 54. Oh, 54 ini. BBL. Nah, ini hasilnya. Oke, seperti itu. Ini yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua gimana? Yang kedua, cross menjumlahkan hasil tes sumur yang dialirkan ke tank tes dalam beberapa jam dan dijadikan dalam 24 jam sama. Jadi kalau 30 dapatnya jadi 180 BPD-nya. Kemudian water cut menentukan persentase air dan minyak yang masuk ke tank tes dengan cara dipasta. Nah, ini apa maksudnya? Jadi kalau tadi kita ngambil sampelnya di wellhead, kemudian kalau yang ini kita ngambilnya berapa minyak ataupun air yang masuk dalam tank tes. Nah, setelah dilakukan tes, di stop, kemudian dilakukan settling terhadap tangki ini, nah nanti akan terjadi pemisahan antara air dan minyaknya. Misalkan minyaknya ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan dengan apa? Dengan roll tip. Roll tip yang menggunakan pasta air tentunya. Pasta air. Maksudnya apa ini? Jadi kalau roll tip ini dikasih pasta air itu, maka kalau dia menyentuh air, dia akan berubah menjadi merah nantinya. Nah, jadi, di sini nanti ketahuan berapa tebal minyaknya, berapa tinggi airnya juga. Nah, ini ketahuan. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa ternyata volume minyak dengan airnya berbanding adalah 30% oil, 70% water. Nah, jadi sama dia. Jadi waternya ini adalah 70%. Tapi yang jadi masalah ini tidak menghitung berapa BSNW, BSNW yang ada di dalam minyak ini. Ini hanya net offset. Jadi belum net standar. Jadi baru net offset-nya saja. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk mendapatkan net mengalihkan produksi cross dengan water cut. Ya sudah, kalau ini sudah diketahui 30% sama dengan ini. Jadi 180 dikali 70% dapatnya 54. Itulah netnya. Kemudian ketiga, cross tes sumur dialirkan melalui plokometer dan dihitung produksi untuk 24 jam. Nah, kalau ini dengan menggunakan plokometer. Kalau misalkan ini separator, masuk ke sini, kemudian ini ada line gas out-nya, kemudian di sini ada cairannya, ada kontrol valve seperti ini. Nah, di sini dipasang plokometer. Nah, kita mau tesnya berapa jam, tinggal kita lihat saja di sini angkanya konternya berapa. Misalkan sama didapatkan 30 barrel per 4 jamnya, ya tinggal kita kalikan dalam 24 jam menjadi 180. Nah, kemudian bagaimana dengan pengambilan sampelnya? Nah, water cut, sampel minyak diambil dari wellhead atau dari flow line dan dianalisa untuk mendapatkan persentase minyak. Nah, jadi dia diambilnya dari wellhead sini. Nah, sama. Oke. Nah, kemudian untuk netnya mengalirkan produksi cross dengan water cut. Nah, seperti ini. Jadi sama. Ini. Nah, kemudian apa yang ingin saya jelaskan dari data-data tes ini? Bahwa aliran yang melalui pipa ini, kalau kita ambil sampelnya, ini tidak selalu stabil. Bisa jadi ini 70%. Bisa jadi kita ambil 1 jam berikutnya, ternyata hanya 65%. Bisa jadi kita ambil lagi, ini menjadi 75%.
Jadi sebagusnya kita ambil rata-ratanya, semakin banyak kita ambil sampelnya semakin bagus dan dirata-ratakan. Nah, jadi inilah yang namanya hasil tes itu adalah bukan hasil yang betul-betul sudah valid. Kalau disebutkan sekian persen itu bukan angka yang sudah pasti, bukan. Jadi masih bisa tidak tepat begitu. Masih ada perubahan. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, semakin banyak kita mengambil sampelnya itu makin bagus. Nah, bagaimana juga dengan yang seperti ini kalau kita mengambil watercut seperti ini pun tergantung dengan kondisi minyaknya. Kalau dia cepat memisah, bisa jadi BSNB-nya kecil. Tapi kalau banyak emulsi di sini, nah ini makin besar lagi BSNB-nya. Nah inilah, jadi kalau disebutkan juga watercut-nya katakanlah 30% ya di sini. Tapi di sini ada masih banyak basic sedimen dan waternya. Jadi masih banyak kandungan airnya di sini. Makanya angkanya juga kalau disebutkan 70% belum tentu tepat. Nah, jadi masih perkiraan seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan tes sumur yang lebih akurat? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa sampelnya semakin banyak diambil, lebih bagus, kemudian juga ininya diendapkan lebih lama. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, ini pada saat dilakukan tes sumur, sumur yang dites tersebut dialirkan sendirian ke tank tes. Nah, jadi betul. Jadi kalau sedang melakukan tes, ini hanya satu sumur yang masuk ke sini. Hanya satu sumur saja. Sedangkan kalau untuk diproduksi, itu banyak sumur yang masuk ke tangki produksinya. Jadi dia terjadi apa? Seleksi lah itu, tekanannya, ininya gimana. Jadi tentu kalau dia sendirian masuk ke tank tes ini, hasilnya akan lebih baik dibanding dengan kalau dia diproduksi secara bersama-sama dengan sumur yang lain seperti ini. Nah, dia akan beda. Tapi bedanya berapa ini perlu pengkajian lebih jauh lagi. Kemudian selanjutnya, tes sumur hanya dilakukan beberapa jam saja, umumnya hanya 4 jam. Nah, apa ini akibatnya? Aliran produksi itu tidak stabil, begitu juga dengan watercut. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi eh, karena ini hanya dites dengan 4 jam, jadi bukannya tes selama 24 jam. Jadi hanya 4 jamnya saja, belum tentu selama 4 jam ini dia betul-betul sudah mewakili. Mungkin di jam yang selanjutnya dia lebih pelan, lebih cepat ataupun apa, selalu berubah-ubah, tidak selalu stabil seperti itu. Apalagi misalkan kita tahu ada sumur ESP, ada sumur gas lift, ada pumping unit. Nah, ini beda-beda. Kalau ESP itu relatif stabil alirannya karena dia memompa terus. Nah, kalau pumping unit dia kan waktu ngangkat ada produksi, kemudian waktu turun dia stop, seperti itu. Nah, kalau gas lift ini banyak gasnya, jadi ada fluktuatif juga, seperti itu. Nah, jadi bagaimana supaya tes sumur itu yang ini, kalau bisa, semakin lama jam pengetesannya itu makin bagus. Misalkan kalau bisa 4-8 jam tesnya, itu makin bagus kalau memungkinkan. Atau sekali-sekali kalau kita dalam penelitian ataupun apa, coba tes 24 jam. Nah, betul-betul. Nah, kalau kita bisa ngetesnya selama 24 jam, kemudian betul-betul dipisahkan ininya dengan baik, nah ini lebih akurat tentunya. Nah, masalahnya tangki kita kapasitasnya lebih kecil dan waktunya tidak cukup. Dan ada sumber yang lain juga yang mau dites. Akhirnya apa? 4 jam itu yang sedang, tapi kebanyakan juga ada untuk sumur ESP yang besar produksinya dan tangkinya kecil, kadang-kadang hanya 1 jam ditesnya. Nah, kalau tes sumur hanya 1 jam, bagaimana hasilnya akan baik? Sedangkan dikatakan hasil tes itu untuk 24 jam. Jadi ini hanya perkiraan saja seperti itu. Jadi kalaupun mau yang tepat, ya coba lebih lama, 8 jam. Atau coba 24 jam. Nah ini betul-betul kalau 24 jam. Oke, kita lanjut. Hasil tes sumur masih kondisi net observed. Nah ini yang paling, kalau ini bisa dibuktikan dengan angka-angka. Kalau yang tadi masih ada perkiraan-perkiraan, kalau ini bisa kita buktikan dengan angka. Oke, kita ambil, coba dulu. Produksi SPU dihitung dalam net. Nah, maksudnya apa ini? Jadi hasil tes sumur itu masih kondisi net observed, sedangkan produksi SPU itu dihitung dalam net standar. Jadi tentu ada beda. Nah, bedanya kita hitung nanti. Jadi ini ada beda. Oke. Nah, ini. Nah, contoh perhitungan dari cara pertama atau yang kita ngitungkan dengan
tank test gitu ya. Oke, kita lanjut. Misalkan produksi net offset 100 BBL. Ya. Jadi misalkan, nah ini kita hapus, produksi net offset 100. Misalkan saja ini kita 100. Misalkan ini adalah 100 BBL. Oke, data selanjutnya. Temperatur minyak di tangki 50 derajat Celcius. Kok panas sekali? Nah, inilah perlu diketahui oleh sahabat-sahabat YouTube ya. Kalau kita masih tes sumur, itu tentu dia masih panas. Kalau dia sudah masuk ke tangki produksi, itu disetlingkan cukup lama sehingga temperatur bisa lebih turun lagi, bisa ke 40 atau 42 atau berapa. Seperti itu. Jadi kalau dia baru masuk itu lebih panas biasanya, relatif lebih panas. Asumsi BSNW 1%. Nah, kalau kita ini tadi, kita katakan seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud BSNW-nya itu tadi adalah ini. Ini yang 100 ini total minyaknya saja nih. Ini saya ini kan lagi ya. Jadi yang 100 ini adalah ini, 100 BBL. Misalkan ini 100 BBL. Nah, BSNW-nya asumsinya adalah 1%. Di minyak ini, yang di oil, ini air katakanlah. Kita bicara yang di minyaknya saja. Kemudian densitas itu pada 15 derajat Celcius adalah 0,875. Jadi densitasnya pada 15 derajat Celcius itu adalah 0,875. Oke. Nah, produksi netnya berapa? Nah, ini yang ditanyakan produksi net. Ini maksudnya kalau kita mau menghitung dalam net standar. Kalau ini tadi kan 100 kita dapatnya. Nah, kalau kita hitung dalam net standar berapa? Nah, bisa kita hitung ini 100 dikali BSNW-nya BSNW-nya 1%, kemudian kita lihat tabel 54. Nah, ini coba kita tulis dulu sini. Kita lihat tabel 54 untuk densitas 0,875. Kita lihat tabel 54. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini 0,875 nih. 0,875. Kita lihat temperaturnya 50. Nah, ini baru 30. Kita turunkan lagi. Nah, ini. Jadi ini tadi ya. Jadi hasilnya adalah 0,9734 PCF-nya. Jadi ini PCF-nya dengan ini 0,875 PCF sama dengan 0,9734. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana menghitung netnya? Kita tinggal hitung. Jadi 100, nah coba kita hitung ya. Hapus dulu. 100 dikali dengan 1%. Jadi minyaknya ini BSNW-nya 0,1. Jadi minyaknya adalah 99%. 99% itu sama dengan 99/100 atau langsung saja kita kalikan dengan 0,99. Dikali dengan PCF-nya adalah 0,9734. Nah, ini sama dengan berapa ini? Kita kalikan. 100 kali 0,99 kali 0,9734 sama dengan 96,37. 96,37 BBL. Nah, ini sahabat-sahabat YouTube. Jadi ternyata minyak hasil tes itu kalau kita hitung dalam bentuk standar yang biasa digunakan untuk produksi SPU, maka bukan 100 sebetulnya. Jadi hanya 96,37 BBL. Artinya apa ini? Ini ada perbedaan berapa? 96%-nya, 96,4%.
dari 100 ini. Nah, ini yang terjadi. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Misalnya yang water cut-nya tidak stabil, alirannya tidak stabil. Makanya saya berkesimpulan bahwa apabila produksi SPU itu adalah 95 sampai dengan 98% dari DKTS, ini sudah termasuk yang bagus. Apa artinya? Artinya produksi yang baik, produksi yang cukup bagus. Tapi kalau di bawah 95 gimana? Kita perlu cari kenapa di bawah 95. Kemungkinan bisa. Misalkan di sini tadi pada saat ngetes sumber apa banyak sekali emulsinya, sehingga ini ternyata bukan 1%, misalkan 5% atau 7% atau 10%, bisa terjadi. Tapi harus kita selidiki, kita pastikan di mana masalahnya. Nah, jadi kalau kita ditanya misalkan kenapa ini kita persentase penerimaan kita dibanding di KTS itu tidak sampai 95, 91%, misalkan kita sampaikan masalahnya. Jadi atasan kita juga akan tahu. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lihat lagi ininya. Kita close dulu tabel 54-nya, kita buka lagi ini. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, ini tadi ya. Nah, artinya total angka di KTS dari tes umur itu bila dihitung dalam net standar, maka hasilnya adalah 0,9, bukan 0,9 atau 96% dari total di KTS itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya lampirkan berikut terlampir contoh di KTS. Nah, ini bisa dilihat sahabat-sahabat YouTube ya. Seperti ini. Nah, ini jumlah sumber aktif ada 17. Ini ada 17. Nah, waktu di sini hanya 14 sumur ini. Kemudian cross-nya, total di KTS-nya adalah 7692. Netnya 586. Nah, kalau dihitung kadar airnya dari sini semua itu adalah 92%-nya. Jadi ini hanya 8% minyaknya. Ini tanda-tanda sumur ini adalah lapangan tua ini. Kalau dia 92% airnya, hanya 8% minyaknya. Kemudian ini data di KTS ini, total figur ini. Kemudian kalau aktual yang didapat berapa? Yang ini. Yang didapat adalah 7139, netnya 557, 92% juga. Nah, jadi ini kalau tadinya hasil di KTS-nya 586, ini 557. Ada selisih berapa ini? 556 dengan 557. Kalau 60, 26, berapa ini? 29 ya. 29, ada selisih 29. Nah, jadi pendapatannya berapa? Jadi berapa persen dari data di KTS? 95%-nya. Nah, kalau kita menyajikan angka ini sering ditanya oleh atasan kita. Hasil tes kalian dikatakan 586. Tapi data produksi di SPU hanya 557. Kemana 29 barrelnya? Nah, ini bagian tidak paham. Jadi karena hanya 95%. Nah, karena sering ditanya-tanya, akhirnya apa? Dilakukan pencocokan. Jadi ini supaya kalau ini 586, ini 557, yang mana yang dirubah? Bukan 557, 557 tetap hasil produksi di SPU. Jadi 586-nya yang dirubah, disamakan menjadi 557. Angka tes ini dirubah-rubah jadinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada 94, ini ada 93, ada 92, 91. Nah, kalau terjadi seperti ini mestinya harus dicari. Kenapa 91%? Mungkin saja ini betul. Nah, tapi kalau sudah 91, kita cek lagi sumber-sumber yang lain. Apakah ada terjadi penurunan, apa tidak. Jangan-jangan ada tes sumber yang lain yang turun. Nah, ini harus segera dilakukan penyempelan terhadap sumber-sumber yang lain. Baterainya berapa, kemudian aliran produksinya juga gimana, naik apa turun, seperti itu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini bisa saya tunjukkan juga yang kalau ini tadi dalam PowerPoint, ini yang aslinya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, ini yang aslinya. Ini kalau kita lihat ke sini, ini ada yang 85%.
Ini adalah angka nyata dari sebuah lapangan, tapi tidak saya sebutkan lapangan mana. Nah, kalau ini 85%, ini artinya ada suatu masalah, artinya ada produksi ada yang turun tapi belum diketahui. Nah, kalau terjadi seperti ini, segeralah cari sumber mana yang terjadi penurunan ini. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Apalagi yang perlu saya jelaskan mungkin cukup lah ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya jelaskan ini bisa membantu teman-teman di lapangan, operator ataupun pengawas untuk menjelaskan kepada pimpinan kita yang menanyakan kenapa produksi SPU kalian lebih kecil, kemana? Nah, jelaskan seperti ini. Jadi kesimpulannya satu, produksi SPU itu dihitung dalam net standar, sedangkan untuk tes itu bukan net standar, tapi masih net observe. Tes juga yang dilakukan bukan 24 jam, tapi hanya 4 jam. Jadi belum tepat. Kemudian juga water cut yang dialirkan oleh sumur-sumur itu tidak selalu stabil, seperti itu. Apalagi menggunakan ploko. Ploko itu kadang-kadang ada yang nyangkut-nyangkut di dalamnya sehingga plokonya jadi pelan, bisa jadi, ataupun the feeding factor-nya tidak tepat, menjadi salah juga. Nah, jadi yang tepat itu memang adalah angka SPU. Nah, kalau ada terjadi angka SPU jauh lebih kecil, nah itu yang harus dicek semuanya. Ada yang salah ataupun apa. Ya, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat YouTube-nya, dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di lapangan untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan seperti ini. Jangan sampai lagi kita karena takut ditanya terus, akhirnya data tes yang kita rubah. Itu adalah suatu kesalahan. Kalau data tes yang kita rubah, maka data tes itu akan dianalisa oleh PE, dan kalau hasil sumbernya itu dianggap tidak baik, mungkin akan pindah lapisan ataupun mau diapakan. Padahal sebetulnya sumber itu mungkin masih bagus, seperti itu. Dan ini kejadian nyata. Bukan saya mengada-ada, di suatu lapangan itu ada yang data tesnya disesuaikan dengan angka SPU. Ya, apabila sudah menonton ini, mudah-mudahan diperbaiki. Jangan lagi merekayasa hasil tes. Itu saja yang dapat saya sampaikan, sahabat-sahabat YouTube. Semoga bermanfaat bagi semuanya, kemudian juga bagi saya. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.